يا معاشر المسلمين وجمهور المؤمنين رحمكم الله، إن يوم الجمعة سيد الأيام وبيت الفقراء وعيد المساكين. الخطبتان فيها مقام ركعتين من الظهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم قم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاند الدين، واحفظهم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi amarna bit-taubah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun bimtisalil awamiri wajtinabun nawahi sirran wa alaniyatan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita ditakdirkan oleh Allah hadir ke tempat rahmatnya Allah guna melaksanakan kewajiban, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kita sendirian maupun bersama-sama orang banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tahun 2022 akhir kemarin saya dalam khutbahnya menyampaikan bahwa kita semua akan mati. Sekarang perlu kita sampaikan kepada para jemaah sekalian bahwa Allah memerintahkan kepada kita semua untuk bertaubat. Karena apa? Karena Allah sangat cinta kepada orang
yang mau bertaubat. Sebesar apapun dosa kita yang telah kita lakukan, Allah akan mengampuni dengan satu catatan: kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya taubat. Allah akan mengampuni semua kejelekan-kejelekan kita dan memasukkan kita ke dalam surga yang dimana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itu kata Allah. Berarti tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dosa syirik. Apa dosa syirik tersebut? Kita tidak percaya kepada Allah, kita ingkar kepada kekuasaan Allah, kita ingkar terhadap pemberian-pemberian berupa apapun kepada kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba liqa Allah ahabba Allah ta'ala liqa'ahu, faman kariha liqa Allah kariha Allah ta'ala liqa'ahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, tentunya di akhirat, dan juga tempat yang khusus, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah juga sangat ingin berjumpa dengan kalian. Dan barang siapa yang tidak suka berjumpa dengan Allah, maka Allah juga menjauh dari kalian, tidak suka berjumpa dengan kalian. Ini menunjukkan di dalam akhirat, berarti orang yang tidak disukai berjumpa dengan Allah, berarti orang itu tempatnya adalah di dalam neraka jahanam. Tapi kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, berarti kita bertaubat. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Sebesar apapun dosa kita, maka Allah akan mengampuni kalau kita mau bertobat kepada Allah. Dan cara-cara kita bertobat, minimal harus kita memenuhi 3 syarat. Yang pertama, berhenti dari pekerjaan yang tidak disukai oleh Allah. Berhenti dari pekerjaan maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, menyesal. Menyesal bahwa kita pernah melakukan kemaksiatan. Menyesal karena kita pernah melakukan kemungkaran. Menyesal karena kita pernah melakukan kedurhakaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Syarat yang ketiga, dalam hati kecil kita punya niat tidak akan mengulangi lagi.
Itu minimal syarat agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diperkecil lagi saking sifat ghafurnya Allah. Setiap kita melakukan maksiat, kita bertobat. Sebelum zuhur kita melakukan maksiat, setelah zuhur kita baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah zuhur kita melakukan maksiat lagi, setelah asar kita bertaubat lagi kepada Allah, memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Habis asar melakukan maksiat lagi, habis maghrib baca istighfar lagi kepada Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Orang yang mengikuti pekerjaan jelekmu dengan pekerjaan yang baik, tamhuha, maka pekerjaan baik itu akan membakar terhadap pekerjaan-pekerjaan jelek. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dosa sama manusia, sekali mungkin diampuni, 2 kali mungkin diampuni, 3 kali tidak ada maaf baginya. Itu manusia. Tapi Allah mempunyai sifat Al-Ghafur, Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa kita, asalkan kita tidak syirik kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Sebesar apapun. Makanya Allah dalam Al-Quran menyebutkan surat As-Surah, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاكُمْ أَنفُسَكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Jangan sampai kalian semua seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Berbuat dosa, lupa kepada Allah, tidak bertaubat. Berhari-hari melakukan maksiat, lupa kepada Allah untuk bertaubat. Kalau terjadi seperti itu, fa'ansakum anfusakum, maka Allah memberikan kelupaan kepada dirimu sendiri terhadap dirinya. Akhirnya sampai lupa kepada dirinya sendiri, bahwa dirinya berbuat maksiat kepada Allah, lupa kepada dirinya bahwa dirinya durhaka kepada Allah. Orang yang seperti itu faulaika humul fasiqun, orang yang seperti itu adalah orang yang fasik. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam fasik, ulama itu membagi 2. Ada fasikun kafirun, ada fasik yang kafir, ada fasikun fajirun, ada fasik yang fajir. Fasik yang kafir adalah fasik yang seperti sudah saya jelaskan tadi, bahwa timbulnya kemaksiatan dalam diri kita, timbulnya kedurhakaan dalam diri kita disebabkan oleh kesombongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau fasik fajir, fasik yang lacut, fasik yang mau berbuat maksiat yang besar, tapi kalau ditimbulkan oleh nafsu dan syahwat, maka mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, yang penting kita jangan sombong kepada Allah. Saya ambil contoh, buat apa sih sholat? Wong sholat tidak membuat kita kaya. Sholat tidak mungkin merubah nasib kita. Itu namanya sudah sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat itu bukan untuk kaya, sholat itu bukan untuk mengantis dari kemiskinan, tapi sholat itu adalah kewajiban fardu ain yang diwajibkan oleh Allah kepada kita semua individu. Dan kalau kita tidak sholat, berarti kita punya hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hutang kepada Allah
tidak bisa dibayar dengan harta, tapi harus dibayar dengan sholat itu tersebut. Makanya kalau orang punya hutang sholat kemudian mati, tidak wajib keluarganya untuk mengqadhanya. Kenapa? Karena orang lain tidak berhak membayar hutang sholat. Ya mungkin bisa, tapi itu hanya sebatas menambah pahala, tapi tidak bisa menutupi hutangnya sholat. Itulah makanya kerjakan sholat. Sesulit apapun kita, separah apapun keadaan kita, laksanakan sholat. Berdiri tidak bisa, sholat duduk. Duduk tidak bisa, sholat sambil tidur. Tidur miring tidak bisa, tidur terlentang. Semuanya tidak bisa, sholat dengan isyarat. Kenapa kok sampai seperti itu? Allah memberikan kewajiban, saking wajibnya sholat. Sholat diperintahkan kepada kita tidak lewat Al-Quran para jemaah, tidak lewat hadis, tapi langsung Rasulullah dipanggil oleh Allah ke atas langit, ke mustawan, sampai malaikat Jibril tidak bisa masuk ke tempat itu. Seandainya masuk, malaikat Jibril akan terbakar oleh nurullah. Tapi Rasulullah masuk hanya untuk apa? Untuk menerima perintah yang namanya sholat, sehingga sholat tidak bisa diremehkan. Orang yang tidak sholat, maka dia punya hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan harus punya niat untuk mengqadhanya. Tapi kalau sudah bertaubat dan punya niat untuk mengqadhanya, sudah. Kalau sudah mati belum sempat mengqadha secara keseluruhan, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Maha Ghafur, Allah dan yang Maha Pengampun. Sudah, pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menutup khutbah ini ada satu cerita yang mungkin bisa dijadikan motivasi untuk bertobat kepada kita. Ada seorang laki-laki yang tiap hari selalu melakukan maksiat. Setiap melakukan maksiat, dia menulis di buku hariannya, hari ini tanggal sekian saya melakukan zina. Besoknya melakukan maksiat lagi, hari ini tanggal sekian jam sekian saya melakukan pencurian. Besoknya lagi ditulis lagi, saya melakukan maksiat mabuk-mabukan. Kemudian di suatu hari dia merasa, apakah saya terus-terusan berdosa kepada Allah? Merasa menyesal, merasa malu kepada Allah, karena walaupun kita tidak tahu, tapi Allah tahu. Kemudian waktu melakukan maksiat yang terakhir, ketika membuka buku hariannya, di dalam bukunya catatan zina hilang, catatan membunuh orang hilang, catatan minum minuman keras hilang. Semuanya diganti oleh Allah. Wa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin. Orang-orang yang bertaubat, Allah akan mengganti kejelekannya dengan kebaikan. Semua catatannya hilang, diganti dengan ayat di dalam Al-Quran, ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin. Itulah bukti bahwa orang yang bertobat, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan malu kita untuk bertobat. Harus saya kaset, tidak ada kasetnya. Walaupun selama nafas masih belum yuwarir, belum ada di tenggorokan, taubat masih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Fir'aun tidak diampuni? Karena dia bertaubat setelah nafas ada di tenggorokan. Kalau gitu saya bertobat Musa, saya percaya kepada Nabimu Musa, kepada Tuhanmu Musa, tapi nafas sudah ada di tenggorokan, maka Allah tidak mengampuni dosanya Fir'aun. Selama kita masih sehat, marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada namanya dosa yang tidak diampuni selama kita, nafas kita belum ada di tenggorokan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. إن الله هو الغفور الرحيم.